Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal telah kembali, iringan nada akan menemani. Kami di sini berkolaborasi dengan Ruang Inspirasi bersama podcast Bisik, Bincang Asik. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Septa Dwi Ramadhani dari kelas 10 2C dan partner bincang saya. Nama saya Anggun Aziza dari kelas 11 2B. Gimana kabarnya semua? Baik gak baik? Harus baik dong ya, alhamdulillah. Nah, kami di sini akan membahas seputar generasi Z. Kayaknya topiknya relate banget gak sih Kak sama kita? Bener banget, apalagi kita nih sekarang generasi yang bener-bener harus dijaga gak sih kualitas SDM-nya? Benar. Nah, karena kita di sini tuh kayak membahas tentang topik yang lumayan berat ya, kayak membahas tentang generasi kita sendiri. Nah, tapi di sini kita nggak cuma sendirian nih. Di sini kita ditemanin oleh beberapa narasumber lainnya dari perwakilan dari kelas 11, 10, dan 12 dari SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Untuk kelas 10, kita akan ditemanin sama narasumber Nadia Prinsesa. Silahkan bergabung. Nah, untuk perwakilan dari kelas 11, kita akan mengundang Cantika dari kelas 11 2B. Untuk Kak Cantika bisa bergabung. Nah, yang terakhir dari kelas 12 kita akan mengundang Kak Jamie untuk bergabung bersama kami. Nah, langsung aja masuk ke topiknya ya Kak. Jadi, karena kami di sini membahas seputar Gen Z, menurut Kakak peran guru di generasi ini itu kayak gimana sih Kak? Oke, mulai dari aku dulu ya. Jadi kalau menurut aku pribadi sih ya, guru di masa Gen Z ini mereka harus lebih peka sama teknologi, karena kita pembelajaran juga nggak jauh-jauh dari digitalisasi kan. Di Sabila sendiri juga sudah banyak sekali kita belajarnya dan juga mengajarnya lewat teknologi, dan hampir 100% semuanya lewat laptop gitu. Jadi kalau menurut aku, guru nggak boleh ketinggalan zaman, harus benar-benar up to date sama teknologi biar bisa menciptakan kelas yang juga menarik dan atraktif gitu, biar anak-anaknya bisa lebih fokus belajarnya dan tetap mengenal dunia luar gitu. Dan yang kedua juga, kalau guru Gen Z ini, menurut aku mereka bisa lebih peduli sama muridnya, apalagi dengan mental health. Karena menurut aku, mental health itu nggak cuma buat orang dewasa, nggak bisa diremehin juga kalau sebenarnya remaja banyak banget kayak kena masalah mental dan gak banyak orang yang peka akan hal itu gitu kan, terutama orang tua. Nah, harapannya sih guru-guru semoga bisa lebih peduli lagi tentang mental health-nya siswa-siswanya. Kalau menurut aku kayak gitu. Bener banget gak sih? Ya. Apalagi mental health itu memang penting banget buat generasi sekarang. Gitu. Kalau untuk dari Kak Cantika sendiri gimana? Menurut aku sendiri, kita seorang guru itu harus lebih paham tentang muridnya, dan di kedepannya kita lebih membutuhkan seperti my project seperti itu. Jadi mengajar langsung lewat praktik dan tidak terpaku dalam teori. Kedua yaitu karena umur dari guru Gen Z dan murid itu tidak jauh berbeda, maka guru ini bisa lebih memahami sang murid dan lebih paham bagaimana caranya murid ini lebih paham gitu daripada materi tersebut. Jadi PJBL di sekolah itu kayak nggak cuma percuma doang sih, itu bagus banget buat kalian yang mau berkembang. Iya, itu salah satu project unggulan nggak sih Kak di Semsa Sambilillah ini? Nah, untuk Kak Cantika sendiri gimana nih tanggapannya? Sendiri guru Gen Z itu harus bisa mengerti muridnya, karena ya seperti yang kita tahu Gen Z ini tuh mungkin sedikit berbeda dari zaman yang sebelumnya kan, karena ya di Gen Z ini pastinya banyak perkembangan teknologi yang mungkin
sangat dipentingkan, sangat penting untuk kehidupan kita sendiri. Dan guru juga harus bisa mengerti muridnya dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan agar kita tuh bisa saling connected gitu. Benar bisa ngerasain lingkungan kita tuh kayak gimana, bisa ngertiin kita gimana gitu. Nah, untuk dari aku sendiri, kalau dilihat-lihat nih, teknologi itu sekarang canggih banget kan, sebanget itu kayak apalagi hadirnya AI itu bisa merubah pemikiran kita tentang pandangan kita ke dunia itu gimana. Nah, di sini kan pandangan kakak peran guru ini masih jadi role model apa enggak sih karena kehadirannya AI, terus habis itu role model itu juga digantikan sama selebriti lainnya, tokoh-tokoh terkenal. Nah, menurut kakak peran guru tuh masih ada nggak sih di sekarang itu buat jadi role model? Mulai dari Kak Jemima dulu. Kalau dari aku sendiri tentu saja peran guru nggak bisa digantiin sama selebritas yang lainnya gitu ya. Karena karakter atau attitude seorang guru yang ditunjukkan di depan muridnya itu bakal menjadi value tersendiri yang nggak bisa digantiin sama yang lainnya gitu. Jadi kalau misalkan emang kita punya idola gitu, misalkan YouTubers atau selebgram, ya kalau menurut aku ya udah itu sebatas idola aja gitu, nggak bisa menggantikan peran guru yang emang benar-benar udah berjasa, kayak mereka ngasih kita ilmu tanpa pamrih, mereka mengajarkan kita tentang banyak hal yang sebelumnya belum kita ketahui gitu. Jadi aku pribadi role modelku guru nggak bakal pernah tergantikan. Keren banget. Untuk Cesa gimana? Kalau menurut aku sendiri dari guru itu orang yang mengajarkan kita. Nah, di balik YouTube dan teknologi lainnya pasti di belakangnya ada seseorang yang mengendalikan tersebut. Itu sama saja seperti guru karena mereka tetap mengajarkan kita. Dan misalnya guru secara fisik, yaitu mereka tetap mengajarkan kita seperti akhlaknya yang tidak bisa YouTube atau AI gantikan, seperti itu. Setuju banget gak sih Kak Anggun? Sekarang pendapatnya Kak Cantika gimana Kak? Menurutku sih ya sama seperti yang lain, guru tuh tetap menjadi role model kita, tidak bisa digantikan oleh selebritas karena di sekitar kita ini banyak banget guru-guru yang sangat menginspirasi kita dan itu bisa menjadikan kita tuh kayak guru ini tuh sangat menginspirasi banget. Gimana sih kalau aku nanti tuh jadi kayak guru ini, pasti keren gitu. Ini aku mau minta pendapat nih dari kakak-kakaknya. Kalau misalnya suatu saat itu kita sama sekali kayak kan sekarang tuh udah jarang banget orang yang mau jadi guru. Terus gimana sih cara membangun itu biar kembali lagi kayak ada orang yang mau jadi guru tuh gimana? Soalnya kan saya lihat-lihat tuh kayak setiap anak-anak yang saya tanyain, kamu mau jadi apa? Kayak pasti mereka jawabannya tuh hampir semuanya nggak ada yang jadi guru. Iya. Itu tanggapan kakaknya gimana? Kalau dari aku pribadi, karena aku juga saat ini belum tertarik untuk menjadi guru dan menurut aku juga menjadi permasalahan sosial yang lain di Indonesia ya, karena minat siswa untuk menjadi guru tuh sangat rendah gitu ya. Tapi di samping itu sebenarnya kita nggak harus menjadi seorang guru atau profesi guru untuk menjadi guru. Jadi kayak dengan kita bersosialisasi sesama gitu, kita juga sudah bisa mengajarkan apa yang kita punya kepada teman lain yang tidak punya, dan itu juga sudah termasuk guru gitu. Jadi walaupun kita membagikan atau share ilmu gitu, itu menurutku udah salah satu menjadi guru gitu. Jadi dari pertanyaan itu, kalau profesi seorang guru itu seperti kita punya tanggung jawab tersendiri terhadap murid-murid yang mereka memang berkhususkan bekerja dalam mengajarkan anak-anak. Tetapi kalau dalam kata guru sendiri itu tidak hanya sebagai seperti seorang guru, melainkan ya seperti Kak Jemima tadi, misalnya kita punya suatu ilmu dan mengajarkan kepada orang lain, kita termasuk menjadi salah satu seorang guru. Seperti itu. Asik Cesa. Tuh Kak Cantika bagaimana? Iya, untuk Kak Jandika tanggapannya bagaimana? Menurut aku mungkin memang minat untuk menjadi guru di saat ini tuh sudah sedikit ya, sudah berkurang. Tetapi dengan kita menghargai guru dan
selalu mematuhi apa yang guru kita perintahkan, mungkin itu bisa menjadi salah satu cara untuk kita bisa menghormati guru itu sendiri. Gitu. Jadi emang peran guru tuh nggak semuanya tentang guru ya. Jadi kita bisa jadi guru untuk diri kita sendiri, juga bisa untuk lingkungan kita. Nah, kita bisa ngambil quotes gak sih Kak dari kata-katanya Kak Jemima? Jadi kita nggak perlu berprofesi sebagai guru, karena kita mulai dari sekarang juga bisa jadi guru. Kita bisa ngajarin teman-teman kita, walaupun kita juga bukan guru kan. Itu salah satu quotes yang kita bisa ambil. Saya mau nanya lagi nih Kak, gak jauh dari pertanyaan yang tadi. Di tengah-tengah hal tergesernya peran guru, apa sih harapan kakak-kakak untuk sebagai seorang murid untuk guru dalam mengatasi tantangan yang terjadi pada saat ini? Oke, jadi kalau dari aku, gimana cara guru untuk mengatasi permasalahan yang ada saat ini gitu ya. Dan menurut aku sendiri, guru-guru Sabilullah tuh udah benar-benar bisa mengatasi itu semua sih. Ini honest review ya. Jadi guru-guru di Sabilullah pertama udah teknologi udah jago banget. Terus juga kedekatan sama muridnya juga oke banget gitu kan ya. Jadi kalau menurut aku guru yang baik itu kan bisa menjadi mentor dan teman yang baik untuk siswanya gitu. Bisa mengingatkan kalau emang dia berbuat salah dan juga bisa menjadi teman kalau emang siswa itu butuh teman bicara gitu. Dan menurut aku permasalahan sosial atau permasalahan yang saat ini dihadapin semuanya bisa diatasi dengan dua solusi yang tadi aku sebutin itu. Dan Masya Allah banget, karena jadi guru itu nggak mudah, tapi guru-guru disabilitas itu udah benar-benar bisa komplit gitu menghadapi semua permasalahan di sini gitu. Jasa bagaimana? Baik, menurut aku sendiri menjadi guru memang nggak mudah dari segala sisi seperti sosial seperti itu. Tapi dengan kekreativitasan guru dalam mengajar muridnya, itu dapat membantu murid lebih memahami materi tersebut, serta bond mereka itu lebih erat lagi. Jadi sama seperti kayak guru sama aja kayak temen. Oke. Banget. Jadi guru tuh emang penting banget jadi teman kita di lingkungan kita, apalagi di lingkup sekolah ini. Karena peran guru di lingkungan kita tuh benar-benar sepenting itu. Karena kalau misalnya kita ada masalah, pasti kita ngadunya ke guru. Karena guru sendiri adalah orang tua kita di sekolah. Nah, untuk kakak gimana nih Kak Cantika tanggapannya tentang permasalahan yang tadi kita bicarakan? Menurut aku guru itu ya seperti yang aku bilang tadi, guru itu harus mengerti muridnya. Tetapi di sini di sekolah kita ini semua guru-guru itu udah memiliki kriteria tersebut. Jadi ya alhamdulillah kita bisa belajar banyak dari guru juga, dan kita juga sudah well connected sama guru kita sendiri. Jadi guru di generasi Z itu kayaknya susah-susah gampang nggak sih Kak? Tapi kalau emang kamu bisa beradaptasi dengan cepat, pasti gampang kok. Iya. Kita tuh bisa jadi teman, terus bisa jadi teman ngobrol. Jadi apa yang kita butuhkan tuh hanya teman. Jadi guru tuh harus bisa menjadi teman buat kita. Nah, apalagi kita tuh apa yang dikatain Kak Jima tadi tuh, kita tuh di generasi kita tuh penting banget mental health. Nah, guru tuh juga bisa sebagai obat buat mental health kita juga. Nah, jadi guru tuh nggak cuma serasa yang ngajarin kita, tapi juga ngajarin gimana tuh hidup kita tuh kayak gimana. Nah, menarik banget ya pembahasan tadi tuh. Kayaknya saking asiknya kita nggak kerasa nih waktu kita udah hampir habis. Iya, ya, Kak. sedih. Terima kasih ya untuk waktunya kakak-kakak semua. Sebelumnya aku boleh tambahin dikit ya? Boleh. Oke, jadi sebenarnya di samping kita berharap sama guru, aku lebih pengen mengapresiasikan dedikasi guru-guru nih, karena mereka udah benar-benar berjasa dan bisa bertahan sampai sini mengajarkan kita tuh kayak Masya Allah banget dan wah banget, patut diapresiasi. Dan kebetulan juga saat ini kan lagi Hari Guru ya, ayo kita ucapin bareng-bareng. 1, 2, 3. Selamat Hari Guru. Nah, dan
Ini persembahan kami Bagi saya Nanda. dan saya Anggun. Kami pamit undur diri. Tunggu dulu deh. Tapi nantikan kami di podcast-podcast berikutnya. Bye-bye. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat Sisma TV. Berjumpa lagi dengan saya Diah Budiarti yang kali ini akan membawakan edisi khusus ya, podcast mengenai bincang asyik atau bisik berkolaborasi dengan Ruang Inspirasi. Nah, kali ini di edisi hari ini kita akan membahas mengenai spesial edisi Hari Guru. Nah, terkait dengan Hari Guru itu sendiri, kita akan membawakan topik bertemakan gurunya generasi Z atau Gen Z. Nah, di tengah-tengah saya kali ini sudah ada para inspirator, yakni guru dari SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bu Reni dan juga Pak Atok. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa dan selalu super ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali karena sudah berkenan untuk meluangkan waktu bisa menginspirasi sore hari ini. Namun sebelum itu boleh nggak sih kalau misalkan kami di-spill dulu nih kira-kira Mem ya, biasanya saya Mem Reni Wulan sendiri sejauh berada di sekolah Sabilillah ini sudah mulai atau sejak kapan sih? Saya masuk Sabilillah itu 2009, Bu Dia. 2009 Berarti ya. masih 14 tahun. Masih 14 tahun. Masih 14 tahun. Sudah luar biasa ya, Iya. 14 tahun. Kelihatan masih muda sekali. Masya Allah. Kelihatan masih muda dan masih berjiwa muda tentunya. Kalau dari Pak Atok sendiri? Oke, kalau dari Bu Reni tadi 2009, saya selisih 2009. 10 tahun. Jadi 2019. Ya, Oke. tepatnya di bulan Juli 2019 saya masuk. Dan berarti kalau kita hitung sampai 2023, 4,5 tahunan ya. 4,5 tahun. Oke. Cukup signifikan ya perbedaan pengalaman tahun mengajarinya. Oke. Nah, topik yang akan kita ulas kali ini mengenai gurunya Gen Z karena ini edisi spesial Hari Guru. Nah, terkait Gen Z itu sendiri sebenarnya di mata Bu Reni atau Pak Atok sendiri seperti apa sih melihat Gen Z itu dari kacamata masing-masing? Monggo silakan, boleh siapa dulu nih? Ladies first. Ladies first, oke. Oke, Bu Dia, Gen Z. Gen Z ini memang Gen Z ini anak-anak yang memang terlahir di generasi milenial ya, di era digital di mana sekali. Mereka sangat dekat sekali dengan internet, mereka sangat dekat sekali dengan teknologi dan mereka ini sekarang menjadi anak-anak yang sangat kritis, suka hal-hal yang baru, kemudian sangat mudah beradaptasi, gampang berkomunikasi itu. Jadi anak-anak zaman sekarang ini sangat cepat informasi yang mereka dapatkan karena sehari-hari mereka berada di depan laptop untuk menjelajah dunia maya, mencari informasi, mencari pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi menurut saya Gen Z itu generasi yang sangat dekat dengan teknologi. Betul. Benar sekali. Kalau dari Pak Atok sendiri? Oke, tadi pertanyaannya apa kesan sebagai pengajar untuk Gen Z gitu ya? Iya.
Oke, kita tahu tadi seperti yang Bu Reni bilang, Gen Z ini dekat dengan teknologi, dengan digitalisasi dan internet. Betul sekali karena mereka memang lahir di tahun milenial antara 97, 98 sampai 2012 itu disebutnya Gen Z ya. Jadi mereka sangat dekat dengan dunia digital. Lalu kalau kita korelasikan dengan mengajar generasi Gen Z bagaimana? Secara pribadi saya bilang bahwasanya guru objeknya siapapun itu, mau Gen Z, mau Gen X, nanti setelah Gen Z ada Gen apa lagi gitu ya. Saya kira selalu sama ya, bahwasanya guru mengajar siapapun ya harus menyenangkan, baik sebagai seorang pendidik maupun mungkin teman sahabat bagi mereka. Terlepas dari generasinya apa gitu ya. Nah, apalagi sekarang dengan anak-anak Gen Z yang dekat dengan teknologi, saya kira ini menjadi tool ya, media bagi kita untuk lebih dekat lagi dengan anak-anak, menjadi pengajar, menjadi sahabat. Saya kira sekarang lebih mudah dengan berbagai akses gitu ya. Tidak hanya terbatas di kelas, kita di luar kelas ada sosial media, ada sharing di video dan lain-lain. Ini sangat mendekatkan kita sehingga bisa disimpulkan bagaimana mengejar Gen Z sekarang ya sangat menyenangkan gitu ya. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Menantang mungkin Pak. Menantang ya. Sangat menantang karena mereka itu tadi kritis, anaknya kreatif, mudah berkomunikasi, tapi jiwa tolerannya tinggi. Maksudnya mereka tuh bisa menerima perbedaan-perbedaan itu bisa. Cuman kadang Gen Z ini agak spesial ya. Agak spesial. Ya, betul. Kita harus objektif juga, Bu Dani ya. Iya. Ada hal-hal yang positif dari generasi Gen Z, tapi di sisi lain ada tantangan tersendiri Iya, ini ya. betul. Mereka yang lebih kritis ya kita harus selalu bersiap pada kondisi itu gitu ya. Contohnya mungkin secara kontekstual anak-anak Gen Z itu pertanyaannya nggak sebatas apa yang dipelajari gitu, sangat meluas sekali gitu. Nah, sebagai guru ya kita harus mengupgrade knowledge kita untuk bisa paling tidak membatasi mereka pada hal-hal yang ya dalam konteks kebaikan gitu ya. Dan contoh mungkin ketika ada hal-hal yang negatif masuk ke ranah bullying, masuk ke ranah kriminal mungkin sekarang lebih cepat pastinya ya. Maka Bapak Ibu guru sekarang tertantang tadi itu ya, dari Bu ini tertantang untuk membatasi itu agar tidak terlalu melebar gitu. Oke. Untuk tantangan itu sendiri nih, sejauh Bu Reni dan juga Pak Ato jadi pendidiknya Gen Z. Nah, kira-kira untuk kendala yang dihadapi bisa dijabarkan kira-kira yang paling sulit untuk mengondisikan generasi Gen Z ini dalam situasi yang seperti apa ya? Mungkin kita berbicaranya aspek di pendidikan ya, di pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran mungkin tantangan terbesar ketika di kelas itu kadang anak-anak belum bijak ya menggunakan fasilitas laptop ya, mungkin ya laptop. Anak-anak masih belum bisa memilah mana saat saya harus menggunakan laptop ini, mana saat saya harus memperhatikan Bapak Ibu guru. Nah, itu tantangan tersendiri bagi Bapak Ibu guru di kelas, bagaimana bisa mengemas pembelajaran itu dengan menarik, dengan efektif, sehingga anak-anak bisa memanfaatkan teknologi itu dengan tepat, dengan bijak, dengan bertanggung jawab. Nah, itu mungkin salah satu PR buat kami selaku guru di sini untuk pembelajaran kita supaya lebih bermakna bagi mereka, supaya lebih menarik, sehingga perhatian mereka itu tidak hanya tertuju pada laptop, pada internet, tapi juga tetap memperhatikan Bapak Ibu guru ketika mengajar. Itu mungkin tantangan kita saat ini. Oke. Ya, khususnya di SMA kita. Iya, betul. Laptop kan sudah menjadi kewajiban. Mungkin dari sekolah lain ada yang beberapa mewajibkan, ada yang tidak gitu ya. Tapi kalau di sini kita memang mewajibkan karena
saya rasa dari pengembang, tim manajemen betul-betul punya impian besar nantinya dengan akses teknologi yang tidak dibatasi itu anak-anak betul-betul bisa membuat inovasi-inovasi, mempertajam berpikir kritisnya dan seterusnya. Tapi lagi-lagi tadi katanya Bu Reni, sekali kita tidak bijak maka ya teknologi kan seperti pedang bermata dua ya. Iya. Kita bisa menggunakan manfaat gitu ya. Kita bisa menjadi apapun dengan teknologi itu. Tapi sekali kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, maka jatuh kita juga akan cepat gitu ya. Gitu. Jadi ya gitu ya Bu Reni ya. Saya ingat kalau dari guru saya dulu, tempalah besi itu di saat panas gitu. Anak-anak sekarang sedang panas-panasnya gitu ya. Ayo kita tempa, ayo kita jadikan pedang, kita jadikan senjata setajam mungkin gitu ya. Tapi ketika panas tapi kita tidak segera manfaatkan kondisi ini gitu, mereka lengah dengan teknologinya tadi, ya momentum ini akan hilang dan ya dengan terbatasnya waktu, tahu-taunya udah lulus gitu. Sudah Benar tidak ada sekali. waktu untuk mendidik seperti itu. Oke. Kalau sejauh untuk bisa mengondisikan diri atau memanage waktu terbaik untuk bisa meminimalisir tidak begitu hanyut dalam kecanggihan teknologi itu sendiri, kira-kira kiat apa sih yang bisa Bapak dan Ibu guru bagi bagi pemirsa yang ada di rumah, bahwasanya kita tidak menampik adanya kecanggihan teknologi seperti sekarang ini, khususnya di para Gen Z ini. Nah, dan kira-kira yang bisa kita terapkan itu langkah-langkah atau kiat-kiat yang seperti apa saja begitu. Oke, saya Dari dulu. Pak Atta dulu ya. Gantian ya. Oke. Baik, sebetulnya ini masalah bukan bagi siswa saja. Sebenarnya jujur saya sendiri ketika memegang gadget baik HP maupun laptop, ketika tidak ada target yang jelas gitu, akan terlena sekali. Ya, kita ini generasi scroller ya. Mudah untuk scroll dan seterusnya. Sangat mudah, sangat menarik sekali memang gitu ya. Tipsnya, strateginya saya kira memang kita harus membuat target ya. Siapapun kita di dunia ini harus punya visi, mau jadi apa kita harus mulai dari akhir, we start from the ends gitu. Ends-nya nanti mau jadi apa, lah setelah itu kita tarik ke belakang. Anak-anak ada yang kepingin jadi polisi, tentara, maka ya menjadi polisi tentara itu banyak komponen yang harus dipersiapkan. Ada latihan fisik, ada latihan intelijensi dan seterusnya. Nah, itu kalau ditarik dan banyak sekali target yang sudah dicanangkan, saya kira tidak akan ada waktu untuk bersenang-senang lebih lama gitu ya. Gitu. Nah, sama juga seperti itu dengan di pembelajaran juga ya, bahwasanya anak-anak kepingnya apa nih? Kalau kelas 12 berarti kepingnya kan masuk di SNBP, SNBT. Untuk masuk ke sana apa saja step-stepsnya itu harus dipecah ya, di-decode menjadi target-target yang kecil. Nah, dengan target yang kecil itu akan kelihatan apa yang harus dilakukan setiap harinya. Satu lagi, saya pernah memberikan inspirasi ya bagi saya sendiri dan juga anak-anak. Saya pernah membaca artikel namanya belajar manajemen waktu dengan Pomodoro. Pernah tahu Bu dia? Belum pernah dengar belum sih. ya. Oke, Pomodoro itu simple sih. Kita tidak dibatasi untuk bersenang-senang, untuk mendapatkan entertainment gitu. Tapi kita manage dengan baik. Jadi kalau belajar itu ada waktunya 25 menit untuk belajar dan bekerja. Itu betul-betul fokus kita tidak terganggu dengan yang lain. Tapi 5 menit, 10 menit setelahnya kita gunakan untuk mendapatkan entertainment. Jadi dapat self enjoyment gitu ya. Nah, itu kita bisa gunakan dalam konteks yang mungkin lebih luas lagi. Ada hari-hari tertentu memang kita fokus betul belajar, tapi di hari ketika kita libur ya sudah, kita relax, enjoy gitu. Saya kita harus bijak ya untuk memanage waktunya sebaik mungkin. Itu. Oke, tujuan yang jelas kalau dari Pak. Betul. Ya, karena Gen Z ini kan anak-anak milenial yang pasti punya minat yang berbeda-beda ya. Pasti anak zaman sekarang itu punya
keinginan yang bermacam-macam. Macam-macam. Nah, kita wajib memfasilitasi itu. Jangan sampai nanti kita membatasi anak-anak ketika pembelajaran harus seperti ini, seperti ini, tidak bisa. Karena Gen Z ini macam-macam, ada yang suka nonton video, ada yang suka lebih suka baca artikel, ada yang suka menulis. Nah, kita fasilitasi itu, tidak kita tekan kamu harus lihat video ini, kamu harus baca artikel ini. Artinya tidak sesuai dengan minatnya dia. Nah, kita fasilitasi, kita suruh mereka eksplor sebanyak-banyaknya apa yang sudah jadi minat mereka, dan tapi tetap di jalur yang sudah kita arahkan. Jadi misalkan hari ini targetnya proyek A harus selesai. Silakan proyek A diselesaikan, boleh dengan cara menonton video, boleh dengan cara melihat artikel, boleh dengan cara diskusi dengan temannya. Intinya goalsnya harus tercapai dengan cara yang berbeda-beda. Nah, itu tugas guru saat ini ya, memfasilitasi itu, tidak membatasi kreativitas mereka, tidak membatasi cara belajar mereka. Intinya tujuannya tercapai. Gitu. Jadi harus bertanggung jawab ya, harus bijak. Bagaimanapun cara yang mereka lakukan, asalkan itu dalam koridor yang benar dan untuk mencapai tujuan ketika belajar, ya kita perbolehkan ya, kita fasilitasi. Begitu. Oke, berarti memang harus fokus ya dengan target. Setelah itu membuat target juga yang jelas. Tadi sepakat sekali sama yang dilarang bersenang-senang itu tadi. Senang-senangnya di weekend. Kalau anak IPS itu agak susah. Kalau anak IPS itu pembelajaran harus senang. Harus senang, iya juga sih. Makanya untuk menciptakan senang itu tadi kita tetap kita fasilitasi cara yang sesuai pembelajarannya dengan, bermacam-macam tadi ya. Mungkin kalau sekarang diferensiasi ya. Diferensiasi, makanya tercipta adanya diferensiasi itu. Oke, terakhir harapan nih untuk para Gen Z zaman now dari siapa dulu ya? Senior. Iya, dari Bu Reni. Harapannya tidak muluk-muluk dia, patok. Intinya anak-anak harus bijak menyikapi kecanggihan teknologi saat ini. Teknologi tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa ditolak ya, kecanggihan kemajuan zaman tidak bisa ditolak, kecanggihan teknologi juga tidak bisa ditolak. Yang bisa kita lakukan ya bijak dalam menyikapinya, bijak dalam menggunakannya, bertanggung jawab ketika memanfaatkannya. Intinya ini sudah jadi kayak privilege buat mereka lah ya, karena mereka lahir di zaman digital ya. Cuman itu tadi pesannya, jadi mereka harus bijak dalam menggunakannya, tetap dijaga privasinya, karena ini kadang anak-anak zaman sekarang ini agak kadang hal-hal yang jadi privasi malah di-share, diumbar gitu ya. Jadi harapannya nanti anak-anak kedepannya lebih bertanggung jawab ketika memanfaatkan teknologi, baik di sekolah maupun dimanapun berada. Gitu. Nggih, itu dia. Mungkin dari Pak Atok. Kalau dari Pak Atok. Baik, pesan bagi anak-anak ya nantinya agar Gen Z ini betul-betul menjadi Gen Z yang berkualitas, unggul dan rujukan gitu ya. Sebagaimana visinya sendiri lah. Plan what you do what you plan. Rencanakan apa yang akan kalian lakukan dan lakukan apa yang sudah dirancanakan gitu ya. Hidup kalau tidak punya visi, tidak punya tujuan, maka kita hanya mengalir. Kalau untung mengalirnya ke sungai, ke laut itu kan enak ya. Tapi kalau ke saluran-saluran yang tidak ada ujungnya, nah itu yang parah gitu ya. Jangan sampai anak-anak sekarang Gen Z ya, kita sudah punya tools, teknologi, internet dan lain-lain, ini menjadi senjata kita. Kita ibaratkan sebagai seorang superhero itu kita punya senjata yang cukup komplit gitu ya. Tapi senjata ini akan terbuang percuma kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Utamanya dalam konteks pembelajaran ya. Pendidikan, pembelajaran ini menjadi suatu hal yang pasti bahwasanya Ananda itu punya akses seluas-luasnya untuk
untuk memperoleh pembelajaran, tidak hanya dari buku atau guru saja. Saya berkali-kali bilang di kelas itu, Bapak Ibu guru saman ini sangat terbatas. Kita terbatas energi, waktu, pikiran, wawasan dan lain-lain. Saman punya akses yang tidak terbatas dengan teknologi tersebut gitu. Tapi sekali saman tidak memanage, merencanakan dengan baik, ya jatuhnya itu akan cepat juga gitu. Kita akan cepat untuk menjadi sukses dengan tools, kita akan cepat jatuh juga karena tidak bisa memanfaatkan tool tersebut. Ya, terakhir saya kira saya mau mengutip ini dari Pak Ibrahim Bafadol ya. Pemimpin hebat merasa dirinya tidak hebat. Nah, anak-anak ini ya di remaja maupun mungkin di satuan-satuan yang lain ya harus punya salah satu prinsip ini Bu Rani, merasa tidak hebat dulu. Merasa tidak pernah merasa hebat. kurang ya, merasa kurang, tidak puas, belum puas. Betul. Dengan Katanya Pak Yainya itu apa, Apple, yang punya Apple itu apa Bu dia? Steve Jobs ya. Iya. Bukan Pak Yainya, CEO-nya. Ownernya Steve Jobs itu. Stay foolish, stay starving. Tetaplah bodoh, tetaplah lapar. Maksudnya bodoh dengan ilmu sehingga kita selalu mencari, lapar dengan keterampilan, dengan pelatihan sehingga selalu memanfaatkan waktunya untuk dua hal tersebut. Saya kira itu Bu Dia. Super sekali ya, seperti judulnya semai sini. Nah, semoga harapannya bisa diterapkan, menginspirasi bagi para pemirsa tentunya yang ada di rumah. Terima kasih sekali lagi atas segala yang sudah dicurahkan sebagai inspirasi para pemirsa yang ada di rumah. Namun sayang sekali waktu kita sangat terbatas dan sudah habis. Harusnya ada edisi 2, 3 dan Harusnya seterusnya iya Bu ya. Rani ini. Oh iya. Sampai sekian jam. Sampai gitu ya. sekian Oke. episode ya. Baik pemirsa, tidak terasa sudah beberapa menit berlalu. Saya Dia Budiarti menemani Anda. Kini saatnya kami mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Terima kasih sekali lagi atas Terima kasih, Bu Dia, kesediaannya terima untuk kasih, berbagi Kakak. inspirasi di sore Ya. hari ini. Saya Dia Budiarti selaku host di acara Sabar atau sharing bareng terkait dengan edisi Hari Guru Nasional yang jatuh di tanggal 25 November tahun ini 2023. Semoga apa yang sudah di-sharingkan oleh Bu Reni dan juga Bapak Ato dapat menginspirasi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.